buat warga akan turun kembali bansos dengan nilai uang tunai. RW UFO Ulas Info. Assalamualaikum warga. Jumpa lagi dengan RW Alek yang punya channel RW Alek 03. Warga, pertama Pak RW mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun yang baru ini kita lebih semangat, lebih sukses, dan semoga segala yang terjadi di tahun 2020, segala hal yang buruk-buruk tidak terjadi di 2021, terutama mengenai wabah COVID-19. Warga, Pak RW mohon maaf kalau Pak RW baru muncul lagi, karena memang pertama keadaan sekarang pandemi kembali merajalela. Wabah COVID-19 kembali merajalela. Saat syuting ini aja Pak RW dapat kabar dari berita bahwa Indonesia tembus di angka 9.000 per hari ini. Artinya wabah COVID sudah tidak bisa kita sepelekan. Tetap 5M kita laksanakan. Jaga jarak, mencuci tangan, lalu memakai masker, terlebih-lebih menjauhi daripada kerumunan, itu paling penting, dan menetap di rumah. Usahakan kalau tidak perlu apa-apa kita tetap di rumah saja. Warga, selain itu juga Pak RW lagi fokus di wilayah untuk mengembangkan yang namanya keripik daun sirih. Jadi ini produk keripik daun sirih mantap. Doakan warga ini biar menjadi ciri khas oleh-oleh Kota Tangerang. Juga bisa membuat warga Pak RW, khususnya RW 03 Mekarsari, untuk mendapat penghasilan tambahan di masa pandemi. Simpel, tinggal nanam sirih, daun sirih, kita olah menjadi keripik sirih. Selain enak, rasanya juga manfaatnya top, khususnya buat kaum wanita. Berasa banget. Lalu yang penting warga, kemarin Pak RW menghadiri sosialisasi mengenai bansos. Jadi kalau ada warga yang nanya kapan bansos turun lagi, insya Allah ingat, per tanggal 9 Januari bansos yang kita biasa terima merah putih akan kembali turun. 9 Januari akan mulai penurunan bansos. Hanya beda dari yang kemarin. Kalau kemarin bentuk sembako turun sebulan 2 kali, sekarang insya Allah bentuknya uang tunai. Besarannya kisaran sama seharga dengan bansos yang kita terima. Pak RW nggak berani sebutkan nilai nominalnya karena sampai saat ini Pak RW belum menerima. Daripada nanti salah, akhirnya juga Pak RW kesalahan, lebih baik Pak RW ucapkan seperti itu sesuai dengan nilai yang ada di kita terima kemarin. Nah, untuk warga Neglasari kemarin udah sepakat bahwa bansos turun di tanggal 11, kemungkinan hari Senin. Jadi kemarin sosialisasi kita dengan dengan dinas sosial, juga dengan perwakilan kantor pos. Poin-poinnya Pak RW bacakan bahwa bansos yang biasa diterima akan diganti dengan bantuan tunai. Ini kepada KPM, keluarga penerima manfaat. Ya. Nah, lalu yang kedua bahwa bansos akan mulai didistribusikan pada tanggal 9 Januari. Untuk warga Neglasari kita sepakat besok tanggal 11 Januari.
Lalu bagi penerima bansos nanti akan mendapat undangan. Jadi begini warga, proseduralnya kalau kemarin bansos turun di kelurahan lalu disalurkan ke RW, lalu warga datang ke tempat yang kita tentukan untuk pembagian atau bisa lewat RT-nya. Besok sistemnya agar tidak terjadi kerumunan, mereka dari kantor pos dapat data dari Kementerian Sosial siapa-siapa yang dapat bansos, lalu dikirim ke kecamatan, kecamatan ke kelurahan, baru ke RW, nanti RW ke RT, bentuknya undangan. Di undangan itu tertera nama, by name, by address, ya. Lalu di situ akan ada jadwal pengambilannya hari apa, jam berapa, dan di mana. Lewat undangan itu nanti warga bisa datang ke tempat yang telah ditentukan. Ya, sesuai dengan jamnya. Ya, ingat, budayakan sesuai dengan jamnya. Jangan seperti yang kemarin-kemarin terjadi waktu dinas UMKM mengadakan penjadwalan ulang untuk bantuan UMKM. Nyatanya banyak warga yang bukan jadwalnya dia datang. Ayo kita jadikan manusia yang disiplin, datang sesuai dengan jadwalnya. Lalu poinnya juga ini yang perlu diingat warga. Perlu diingat bahwa kemarin perwakilan dari kantor pos Kota Tangerang yaitu Bapak Muhammad menyampaikan bahwa ada pengurangan sekitar 50.000 penerima bansos di Kota Tangerang. So otomatis nanti kemungkinan, ya mudah-mudahan sih katanya, kemungkinan ada warga yang biasanya dapat bansos tiba-tiba namanya tidak terdaftar. Ini buat Pak RT, buat Pak RW, buat pihak kelurahan juga. Ya, kemarin kita sudah berdiskusi. Ya, keputusan ini bukan kemauan RT, bukan kemauan RW, bukan kemauan PSM, kader, kelurahan, kecamatan, tapi memang data ini didapat dari Kementerian Sosial Pusat yang didistribusikan ke kantor pos. Kantor pos pun cuman sebagai penyaluran, sebagai penyalur. Dia juga tidak menentukan siapa yang berhak, siapa yang dapat. Tapi nanti akan dijelaskan kenapa hal ini bisa terjadi. Jadi warga mohon kebesaran hatinya bila namanya tidak tercantum di data penerima, harap kita berbesar hati. Ya, jangan marah-marah. Karena semua itu sudah ada prosedurnya, aturannya. Cuman ini Pak RW ingatkan saja bahwa akan ada 50 ribuan nama penerima yang biasanya dapat kemungkinan tidak dapat. Ya, bocoran aja kemungkinan yang KTP-nya luar Kota Tangerang. Satu, yang kedua yang kemarin double, dia udah dapat PKH, BLT, tapi namanya tercantum sebagai bansos. Nah itu bisa jadi juga tidak ada. Ya, siap-siap aja. Ya, PRT, PRW, kita sesama rekan diingatkan ke warga bahwasanya bukan kemauan kita semua, kita tidak ibarat pandang bulu, tidak sentimen, tidak, itu data memang dari Kementerian Pusat. Ya, itu yang terakhir, yaitu bahwa nanti ketika dapat surat undangan silakan datang dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Tercantum misalkan nama RW Alek, bawa KTP keluarga, KTP Pak RW dan kartu keluarga Pak RW. Bisa diwakilkan dengan syarat itu tadi, tetap membawa KTP dan KK yang bersangkutan. Misalkan Pak RW berhalangan, Bu RW yang mewakili, tapi Pak RW, Bu RW bawa KTP dan KK Pak RW. Ya, tetap. Dan bansos ini kalau kemarin sebulan 2 kali turunnya, cukup 1 kali 1 bulan. Jangkanya sampai kapan kita lihat aja. Ya warga, itu aja. Nanti
informasi lanjutnya insya Allah Pak RW akan sampaikan ya. Jadi yang jelas siap-siap buat warga akan turun kembali bansos dengan nilai uang tunai. Nilainya Pak RW tidak bisa sebutkan karena Pak RW sampai saat ini belum menerima. Yang jelas seharga bansos yang kemarin kita terima. Itu aja warga. Pak RW mohon lagi tetap protokol kesehatan. Kalau bisa di rumah aja dulu, karena terus terang rumah sakit pun sudah padat. Bahkan Pemkot Kota Tangerang kemarin hotel dipakai buat tempat isolasi mandiri. Tadi pun Pak Wali juga sudah ke salah satu puskesmas di Kota Tangerang untuk dijadikan tempat isolasi mandiri. Pak RW tidak melarang untuk sakit, tapi kalau bisa kita jangan sakit dulu, karena terus terang tenaga medis sekarang juga sudah kewalahan. Warga, itu aja pesan Pak RW. Insya Allah kita ketemu di konten-konten berikutnya. Yang belum subscribe, like, komen pun silakan. Insya Allah kalau Pak RW bisa jawab, Pak RW aja jawab. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye warga.